Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim على هذا النبي الكريم سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah semestinya kita selaku hamba Allah hidup di buminya Allah, mendapat rezeki dari Allah, bernapas diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh fasilitas yang kita butuhkan di atas dunia ini semuanya, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya kita selaku hamba Allah memperbaiki diri, menyikapi diri sebagaimana umur kita bertambah. Wal tanjur nafsum ma qaddamat ligot. Hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya di atas dunia ini untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan melalui firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap diri pasti nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap diri akan mempertanggungjawabkan seluruh perkara-perkara yang diperbuatnya di atas dunia ini. Seluruh perkara, hadirin yang mulia, dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Perbuatan yang baik sebesar debu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang, hadirin yang mulia, kita perkara-perkara kita anggap sepele, menyepelekan perkara yang kita anggap tidak ada apa-apanya. Perkara kepada saudara kita anggap sepele, padahal Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni. Tetapi hadirin yang mulia, perkara yang kita buat dengan saudara kita, maka kita harus memohon maaf, minta maaf kepada saudara yang kita rugikan. Hadirin yang mulia, ini perkara bukan sepele. Kita anggap perkara ini sepele, menyakiti tetangga, menghancurkan hati seorang mukmin. Kita katakan suatu perkataan yang menyinggung daripada hati saudara kita anggap perkara yang sepele. Hadirin yang mulia, melalui mimbar Jumat, khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk kita jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan siang hari yang berbahagia ini
Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam iman dan Islam. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru ala nikmatil iman. Bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang hari ini, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan dalam dada-dada kita ini menjadi hamba Allah yang beriman. Kemudian hadirin yang mulia, perkara kebaikan yang sebesar debu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yara, perkara yang apalagi keburukan, sedangkan kebaikan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak melakukan kebaikan di atas dunia, tetapi nanti di yaumil kiamah dia kok mendapatkan pahala yang masya Allah, yang tidak dibayangkan, yang tidak terbayangkan oleh mata, oleh pikiran hadirin yang mulia. Yang orang-orang mukmin tidak melihatnya melakukan kebaikan, tetapi dia istiqomah melakukan kebaikan. Senantiasa dia melakukan kebaikan kepada saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya, hadirin yang mulia. Inilah kebaikan yang paling tinggi, melakukan suatu perbuatan yang baik tanpa diketahui oleh orang yang diberikan kebaikan tersebut, hadirin yang dirahmati Allah. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang mulia, kita seluruhnya yang hadir di sini wajib, hadirin yang mulia, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang mulia, siapapun di antara kita yang hadir duduk di majlis ini, di masjid siang hari ini, yang menolak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijamin tidak akan memasuki surga, hadirin yang mulia. Karena tiket menuju surga salah satunya, hadirin yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa demikian, hadirin yang dirahmati Allah? Kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di akhir zaman, yang diberikan kemuliaan, diberikan umur pendek-pendek, diberikan body tubuh yang kecil-kecil, tetapi diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Apa kemuliaan, hadirin yang mulia, yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu? Nabi-nabi terdahulu tidak diberikan, tetapi hadirin yang dirahmati Allah, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan, masuk surganya duluan, dihisab duluan, mendapat syafaat duluan, masuk surga duluan, mengikuti amal-amal yang dia lakukan di atas dunia, hadirin yang dirahmati Allah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini khatib memberikan 4 amalan, hadirin yang dirahmati Allah, yang telah diijazahkan oleh para ulama, para asyatir, para habaib dan para alim ulama. Mengijazahkan amalan ini kepada kita yang masa mudanya banyak melakukan maksiat, sedikit duduk dengan orang soleh, jarang melaksanakan solat malam, jarang membaca Al-Quran, jarang bersedekah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, para alim ulama memberikan, menjaga 4 amalan untuk khususnya untuk orang-orang yang sudah umurnya 40 tahun ke atas, hadirin yang mulia, tetapi umumnya kepada kita semua. Karena hadirin yang dirahmati Allah, masalah umur adalah rahsia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandang dia tua, tidak pandang muda, tidak pandang orang berpangkat, orang berjabatan, orang kaya, orang miskin, orang buta, orang pincang. Ketika waktunya sudah datang, maka dia akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, apa amalan ini, hadirin yang mulia?
Yang pertama hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaga yang dijaga hadirin yang dirahmati Allah antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. Untuk apa ini amalan ini hadirin yang mulia? Mengejar ketertinggalan amal-amal kita di waktu muda kita. Kita banyak duduk di warung, menghabiskan waktu main catur, main dam batu, cerita begono begini, tidak ada cerita agama di dalamnya hadirin yang mulia. Maka alim ulama membagi 4 amalan untuk mengejar ketertinggalan daripada amal-amal yang kita lakukan selama ini. Yang pertama, menjaga antara maghrib dan isya, jangan meninggalkan masjid, beritikaf antara maghrib dan isya. Apa yang dilakukan hadirin yang mulia? Yang pertama, solat sunat awabin, solat sunat 6 rakaat sesudah maghrib, ataupun membaca bertilawat Al-Quran, berzikir, berselawat, tidak keluar dari masjid. Kemudian hadirin yang mulia, yang kedua yang dijaga, yang kedua hadirin yang dirahmati Allah, bangun sebelum subuh. Jangan lebih hebat ayam jago daripada kita hadirin yang mulia. Ayam jago sudah bangun berkokok di waktu subuh, 15 menit sebelum subuh ayam jago berkokok. Apa yang dilihat ayam jago? Melihat para malaikat turun di langit dunia. Tetapi kita masih tertidur pulas hadirin yang mulia. Berarti kita kalau tak bisa bangun waktu itu, tak bisa berjalan ke masjid, tak bisa mengangkat tangan 2 rakaat, tak bisa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lebih hebat, tidak lebih hebat daripada ayam jago hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, orang-orang terdahulu, para alim-alim ulama, para asyatir, para tabi'in, sahabat radhiyallahu anhum, mereka hadirin yang mulia sebelum waktu subuh, setengah jam sebelum subuh ataupun 1 jam 2 jam sebelum subuh, maka mereka sudah berdiri di tempat solat mereka, sudah melakukan ibadah di rumahnya, kemudian berjalan ke masjid menyelesaikan ibadahnya, bermunajat kepada Allah. Saat itu para malaikat turun ke langit dunia, melihat siapa-siapa orang yang berdiri, siapa-siapa orang yang sujud, siapa-siapa manusia hamba Allah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersujud, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mohon diselamatkan dari neraka, dimasukkan di dalam surga. Hadirin yang mulia, kita ini solat meminta kepada Allah. Solat itu petunjuk, memohon kepada Allah setelah selesai solat agar dijauhkan dari neraka. Memang dikatakan alim ulama masuk surga dengan keriduan Allah. Tetapi hadirin yang mulia, apakah keriduan Allah datang kepada orang-orang yang sibuk main catur, sibuk mengurus pancing, sibuk mengurus jaring, sehingga tidak bermunajat kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah? Apakah Allah ridho dengan mereka? Hadirin yang dirahmati Allah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki amal-amal kita. Jangan sampai hadirin yang mulia kita ini tidak terbangun sebelum subuh, bahkan lebih hebat lagi kita bangunnya kok habis subuh, setelah habis waktu Isra baru terbangun. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, amalan yang ketiga yang dijajahkan oleh para habaib. Siapa mereka para habaib hadirin yang mulia? Mereka adalah cucu-cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keilmuan mereka sudah terakui hadirin yang mulia. Yang ketiga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaga, jangan keluar, jangan tidur sesudah solat subuh. Setelah solat subuh, para orang-orang terdahulu, alim-alim ulama, maka mereka duduk taqarrub, beristighfar, mohon ampun kepada Allah sampai waktu Isra. Mereka berzikir,
membaca Al-Quran, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai waktu Isra. Kapan itu waktu Isra hadirin yang mulia? Untuk Indonesia, waktu Isra setelah subuh diberikan alim ulama, dibagi waktu subuh sampai waktu Isra 90 menit. Waktu subuh, sesudah subuh masuklah waktu Isra. Setelah terbitnya matahari 15 menit atau 20 menit sesudah terbit matahari masuklah waktu Isra. Maka apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang istiqomah menjaga amalan ini hadirin yang mulia. Setelah waktu Isra maka dia solat 2 rakaat, kemudian berdoa, kemudian pulang. Maka sepulangnya dia dari masjid, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang tidak pernah dilakukannya. Nanti di yaumil qiyamah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah mahfum hadisnya, orang yang menjaga amalan ini nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang diterima, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi ijazahkan orang yang melaksanakan amalan ini akan mendapatkan ijazah, mendapatkan sertifikat bahwa dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang diterima. Hari ini hadirin yang mulia, kita berangkat haji, kita berangkat umroh, belum tentu hadirin yang mulia ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan melakukan amalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada Nabi untuk sampaikan orang yang melaksanakan amalan ini, ibadah hajinya diterima. 3 kali hadirin yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada orang yang bisa menjaga amalan ini. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, untuk mengimbangi daripada amal-amalan kita yang tertinggal, jaga sebelum maghrib minimal 15-20 menit, setengah jam sebelum maghrib duduklah, angkatlah tanganmu, mohonlah kepada Allah, istighfarlah, mintalah ampunan kepada Allah, mohon kepada Allah, karena sore hari itu dia catatan amal manusia sore hari itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pas diangkatnya, ditulisnya catatan amal di sore hari, tercatatlah kita hadirin yang mulia sedang melakukan amal-amal kebaikan. Hadirin yang mulia, hari ini cerita tentang akhirat kita anggap dongengan belaka, kita anggap hanya cerita belaka. Padahal hadirin yang mulia, di dalam Al-Quran Allah berfirman, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan melaksanakan solat dan memberikan sebagian rezeki yang ada padanya, karena dia sadar bahwa rezeki yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ada hak orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari hadirin melalui mimbar Jumat ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam firman-Nya, janganlah kamu mati. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mati hadirin yang mulia, illa wa antum, kecuali kamu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini hadirin yang mulia, kalau minggu ini iman kita masih cacat, iman kita masih kurang baik, maka kita perbaiki. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan hati kita selapang-lapangnya, agar tidak ada menaruh sifat iri, sifat dendam kepada saudara muslim kita sehingga menghalangi iman kita untuk sempurna hadirin yang mulia. Orang yang imannya cacat hadirin yang dirahmati Allah, maka di akhiratnya Allah akan terkurung di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang imannya cacat, tidak bersempurna, ketika tinggalkan dunia
sampai hadirin yang mulia bersih dirinya daripada kotoran-kotoran tersebut, maka barulah dia diangkat Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari dikatakan, nanti ada ahli la ilaha illallah yang diangkat ke surga, diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ahli la ilaha illallah siapa, Pak? Ahli la ilaha illallah adalah kita. Mudah-mudahan Bapak yang mulia, kita di penghujung umur kita ini, kita tingkatkan amal ibadah kita, buang sifat iri dan dengki. Jangan kita iri melihat saudara kita kaya, melihat saudara kita sukses, melihat saudara kita menjadi orang yang berpangkat. Jangan kita iri hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saudara kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perkara dunia, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu lihatlah orang yang di bawahmu. Orang yang di bawah kita hadirin, kalau kita miskin, lihat orang yang lebih miskin daripada kita untuk perkara dunia, sehingga kita bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara agama, lihatlah orang-orang alim yang di atas kalian, ahli-ahli ibadah, ahli-ahli ilmu. Mereka itu menciptakan anak-anak mereka menjadi orang-orang alim, maka kita iri kepada mereka, iri atas agama yang mereka dapatkan. Irinya bagaimana hadirin yang mulia? Kata para alim ulama melalui lisan yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irinya ingin seperti mereka, ingin seperti mereka menjadi orang ahli takwa, ingin menjadi seperti mereka menjadi orang ahli ilmu. Minimal hadirin yang mulia, hari ini kita tak mampu menjadi orang ahli ilmu, maka kita ciptakan kader-kader orang ahli ilmu daripada ahli keluarga kita. Mudah-mudahan dengan khutbah Jumat yang singkat ini hadirin yang mulia, menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada diri pribadi khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaza. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim sayyidul mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa ayatul ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Subhanallah wa bihamdihi.